Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia dan kembali kami hadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19. Kali ini kami bersama Dr. Emma Agustini. Selamat pagi Dr. Emma. Selamat pagi Mas Timothy. Saya Bayu, Dr. Emma. Bayu. Ya. Ya, sekarang Dr. Emma ini adalah dokter spesialis THT dan bedah kepala leher dari Ikatan Dokter Indonesia, bergabung melalui sambungan Skype untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, pemirsa Sapa Indonesia untuk virus corona. Yang pertama ini bagian pertama Dr. Emma, kita akan menjawab pertanyaan dari netizen yang dihadirkan di media sosial. Kita mulai ya, Dr. Emma. Baik. Pertanyaan pertama berkaitan dengan virus corona ini datang dari @ainida123. Selamat pagi dok, saya mau tanya, jika seseorang sudah rapid test, hasilnya positif, terus dilanjutkan ke tes PCR, apakah ada kemungkinan data di lapangan PCR-nya kemudian negatif, Dr. Emma? Oke, baik. Kita indikan dulu ya, kita tegaskan dulu. Ya. Kalau rapid test itu kan biasanya kita tidak pakai untuk diagnosis ya. Tuh. Kita pakai untuk screening biasanya. Ya. Nah, kalau dari hasil rapid testnya positif, biasanya memang kita lanjutkan ke PCR. Ya. Nah, kalau hasil PCR-nya di lapangan bisa aja negatif PCR-nya. Jadi artinya orang ini mungkin sudah sembuh atau dulunya pernah terinfeksi. Ya. Jadi kalau rapid test itu kan kita biasanya yang kita pakai di sini di Indonesia adalah rapid test untuk antibody. Ya. Ada IgG, ada IgM, ada IgG. Biasanya kalau sudah sembuh, IgG-nya masih bisa positif, nanti IgM-nya itu IgM-nya negatif, si rapid testnya juga negatif. Jadi ada kemungkinan memang si pasien dulu mungkin pernah terinfeksi terus dia sembuh gitu loh. Ya. Jadi bisa saja itu. Betul, hal-hal tersebut bisa saja terjadi dan selalu semua dokter termasuk pasti Dr. Emma juga mengatakan yang penting tetap tenang begitu kalau terjadi hal-hal yang positif atau apa ya Dr. Emma ya. Tetap tenang, tetap jaga jarak, tetap hindari kerumunan. Kalau memang ini isolasi di rumah lah, nggak usah pergi kemana-mana dulu. Masker is must ya, masker tuh harus gitu. Ya, nah yang kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua dari netizen. Ada @bahfly_01. Selamat pagi dok, apakah virus corona dapat ditularkan melalui lalat? Terima kasih. Oke, selamat pagi buat yang bertanya. Ya. Jadi memang dari awalnya dulu waktu corona ini timbul kan kita taunya ini dari penyakit binatang ya, zoonosis ya. Itu ditemukan di kelelawar, musang, dan tikus. Jadi kalau di lalat sepertinya belum ada laporan, belum ada penelitian yang mengatakan bahwa ini disebabkan oleh lalat. Yang disebabkan oleh lalat itu biasanya penyakit kolera. Ya. Jadi kalau COVID sepertinya belum ada laporan itu disebabkan oleh lalat. Malah yang kemudian banyak terjadi adalah human to human atau manusia ke manusia. Inilah yang kemudian bagaimana kemudian kita menekannya, makanya hindari kerumunan, memakai masker dan lain-lain. Ya, benar sekali Mas Bayu. Sama satu lagi, kalau memang sudah kita tahu status diri kita misalnya OTG gitu ya, atau ODP tapi tidak ada gejala, sebaiknya kita jangan berbohong ke dokter kita gitu loh. Jadi saya pernah dapat pengalaman ada pasien ini sebenarnya sudah PDP ringan. Harusnya kan isolasi di rumah gitu ya, isolasi di rumah 2 minggu. Tapi karena dia penasaran, masa sih saya PDP ringan, dia berkeliling lah berbelanja ke beberapa rumah sakit. Dia nemuin dokternya. Nah, yang seperti ini yang akhirnya akan meluaskan penyebarannya itu. Jadi tidak usah khawatir kalau sudah misalnya PDP ringan, yang penting tetap hindari kerumunan, social distancing, bahkan physical distancing di rumah gitu ya. Dan awasi selama karantina itu diawasi gejala-gejala yang timbul ada apa, misalnya hari keberapa kok timbul demam, timbul batuk, nah langsunglah ke rumah sakit rujukan atau rumah sakit terdekat yang bisa menangani masalah ini. Oke. Nah ini nyambung nih Dr. Emma dengan pertanyaan ketiga dari netizen nih. Ada @romliaditya66. Bagaimana jika orang tanpa gejala atau OTG? Kan kita nggak tahu
bagaimana kalau seandainya kita tertular dari OTG tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Nah, Dokter Emma. Oke, OTG berarti orang tanpa gejala ya. Ya. Mungkin di dalam tubuhnya mungkin sudah ada virusnya, tapi dia tidak menunjukkan gejala. Ini bisa terjadi karena daya tahan tubuhnya mungkin bagus, ya. Jadi belum timbul gejala. Nah, kita kan tidak tahu yang OTG ini siapa, ya toh? Yang tahu dia OTG atau tidak itu kan penderitanya sendiri bahkan sebenarnya tidak tahu dia OTG atau bukan. Saya nggak tahu nih saya OTG atau bukan gitu loh. Nah, kalau memang kita tahu bahwa kita pernah bertemu dengan orang yang OTG, kita pantau diri kita sendiri. Ya, yang penting tetap self distancing, tetap pakai masker, tetap hindari kerumunan, tetap kita kalau bisa kita self isolation kita sendiri. Ya, kita nggak usah pergi kemana-mana, di rumah sambil pemantauan. Biasanya kita pemantauan suhu yang suka kita anjurkan pagi dan malam kita pantau. Sampai 14 hari tidak ada keluhan, oke kita anggap aman. Lebih baik lagi kalau kita bisa rapid, Mas. Kita kerjakan rapid, pada saat kita tahu kita kerjakan rapid, nanti hari ke-14 kita kerjakan lagi. 2 itu negatif, tapi dengan syarat kita harus social distancing ya, isolasi diri ya. Kalau dia rapid terus dia tetap jalan-jalan, ada kemungkinan dia akan tertular dari yang lain. Maka jadi, itu penting isolasi mandiri itu. Iya, isolasi mandiri lah gitu. Jadi isolasi mandiri itu kita tidak kemungkinan menyebarkan ke orang lain dan membuat diri kita kemudian bisa memantau diri sendiri sedemikian rupa bahwa kita sudah habis. Sedikit saja Dok, kalau OTG ini, anggaplah saya merasa saya OTG nih, karena saya beberapa hari yang lalu pulang dari luar negeri, saya anggap saja saya OTG begitu, saya mungkin terpapar dan belum ada gejala, saya isolasi sendiri. Setelah 14 hari saya tidak ada gejala, tidak ada demam dan lain-lain, apakah kemudian virus corona di dalam tubuh kita sudah anggap hilang, saya sudah bisa sembuh, sudah dikatakan sembuh Dokter Emma? Kita harus cek dulu. Paling nggak kita rapid, saya bilang tadi gitu. Rapid test ya? Rapid test dulu, ya. Kan kalau OTG tanpa gejala, jadi memang kita nggak tahu nih virus masih ada nggak di tubuh kita. Kita rapid test. Oh ya. Baik, Dokter Emma, kita bersiap untuk bagian kedua. Kita jeda dulu untuk kemudian menjawab telepon-telepon interaktif di 02153660500 di Sapa Indonesia. Kami segera kembali.